Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung. Dan kali ini record dari Madinah. Dan saya ketemu sama sepasang yang luar biasa ya. Tiba-tiba nge-DM habis nge-DM terus ketemuan. Dan ya dilalah kita bisa dipertemukan di Madinah. Dan saya lagi bersama Mas Umar sama Teh Amanda. Betul ya? Oke. Teman-teman, sebelum kita ngobrol panjang lebar, ini sangat amazed gitu ya. Jadi saya dapat kabar dari Mas Umar sama Teh Amanda ini. Mereka baru menikah di bulan Juli ya, di bulan Juli kemarin. Dan yang menarik adalah kenapa mereka bisa menikah? Karena dua-duanya nonton Tiga Fakir. Karena dua-duanya nonton Tiga Fakir dan akhirnya mereka menikah. Dan kita akan perdalam karena ini sangat unik. Dan Mas Sony sama Bang Dame harus nonton ini. Penonton kita nih, penonton Tiga Fakir, ada yang nikah gara-gara kita. Kita menyebabkan orang menikah. Oke, kita ngobrol dulu sama Mas Umar. Mas Umar, boleh kenalan dulu ya. Mas Umar tuh dari mana, terus kenapa bisa ke Madinah, nanti mungkin ke Teh Amanda. Dari ladies first deh. Ladies first ya. Bener. Dari Teh Amandanya dulu deh. Boleh kenalan dulu. Nah, silakan Teh. Perkenalkan, aku Amanda. Ya. Aku berasal dari Garut. Nah, dari Garut. ini Teteh dari Garut, makanya nyebutnya Teteh. Punten rada gini sedikit. Siap. Nah, iya oke. Agak deket. Nah, sip. Dari Garut ya? Iya. Oke. Terus baru lulus 2023 ya? Teteh ini alumni Unpad kan, betul ya? Alumni Oke. Unpad. Ini kalau ngomongin tahun kelulusan, nggak usah ditanya tahun kelulusan saya ya. Ini tadi waktu ngomong lulus 2023, buset dah. Saya lulus SMA tahun 2000 masalahnya. Jauh banget gitu. Oke. Gimana awalnya, ini kita dari perspektif istri dulu ya. Gimana sih cerita keunikan gara-gara Tiga Fakir bisa nikah tuh gimana coba awal? Jadi awalnya itu aku kan suka nonton Tiga Fakir nih. Ya. Berawal dari channelnya Ngaji Roso dulu. Oh, jadi Ngaji Roso dulu. Ya, yang ada Kang Abu ngomongin tentang log 1000 gitu-gitu. Terus Kang Abu bilang kalau mau lebih lanjut lagi nonton di channel ini gitu. Saya inspiratif. Oh ya udah, aku nonton lah Tiga Fakir. Oh, berarti Ngaji Roso juga terlibat ya dalam pernikahan ini. Iya, Ngaji Roso juga terlibat. Jadi Ngaji Roso juga terlibat nih. Terus udah gitu setelah suka nonton, follow lah IG-nya Kang Abu. Oke. Ada tuh ngepost foto Kang Abu, Mas Sony sama Bang Dame. Oke. Aku like. Nah, pas di like itu ada yang lihat story aku, kebetulan story aku itu lagi nonton Tiga Fakir, aku storyin gitu. Oke. Di replay lah sama ada cowok nih. Cowok nggak jelas ya. Iya. Terus dia bilang apa sih? Kamu ikutin juga ini ya? Nonton juga gitu. Ikut nonton juga ya gitu. Iya, aku bilang kok tahu gitu. Terus akhirnya dari sana kita sering ngobrol lah, ngomongin Tiga Fakir gitu. Kita suka ngobrol-ngobrol di telepon sambil nonton Tiga Fakir, terus didiskusiin gitu. Ini pacarannya nggak asik banget sih. Pacarannya nggak nonton Tiga Fakir, nggak asik banget terus. Terus ya udah akhirnya nyambung gitu. Ternyata tahu dia di Madinah, aku masih di Garut kan waktu itu. Nah, berapa bulan ya kita kenalan? Dari Februari sampai dia pulang itu bulan Juli baru ketemu. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli 5 bulanan, 6 bulanan lah ya. Iya, itu. Kita ngobrol-ngobrol lewat telepon aja gitu selama itu. Dan obrolan kita juga tentang Tiga Fakir terus, nonton aja terus kayak gitu. Jadi Februari ketemu, iya. Juli nikah. Juli pertama ketemu di Garut, dia datang ke Garut. Nikah? Terus seminggu setelah ketemu dia bawa keluarga. Terus lamaran kan niatnya. Buset, ini sih kayaknya udah ngebet banget. Ngebet banget. Bukan masalah Tiga Fakirnya sih ya. Udah ngebet aja. Oh gitu, cepet banget nih. Iya, cepet banget. Terus setelah lamaran besoknya disuruh keluarga udah nikah aja. Ya udah, kita akad lah malam setelah lamarannya kita akad di masjid. Terus keluarga besar udah gitu dong. Ya ampun, luar biasa, ini ceritanya keren banget, luar biasa. Oke, thank you Teh. Nanti aku kembali lagi ke Teh. Ini ke Mas Umarnya nih. Dari perspektif suaminya nih, gimana nih ceritanya nih? Ini awalnya gimana kok bisa ke Tiga Fakir, akhirnya ketemu Amanda, terus akhirnya deket, gimana sih? Jadi sebelumnya kan seperti tadi yang sampaikan istri, pengen cari teman yang sefrekuensi itu di zaman sekarang. Bener ya. Paling gampang nyari teman yang sefrekuensi, ngelihat subscribe ke apa, nonton apa ya. Bener juga sih. Terus jadinya langsung cari. Aku berpikir bagaimana ya dapat pasangan
aku cari ada juga yang pastinya nonton Tiga Fakir kan. Oke. Di IG-nya Kang Abu Marlo, aku lihat yang like tuh siapa? Ibu-ibu semua Kang Abu. Beneran. Aduh, rada malu ya. Yang like saya tuh ibu-ibu ya. Kebanyakan yang komen ibu-ibu gitu ya. Kalau kan. anak-anaknya mending ya. Ya udah sih, tapi ya udah terus. Pas lihat foto profil yang kemungkinan ini seumuran aku kan. Aku bahagia banget. Langsung. Oh, pokoknya nyari yang seumur ya. Iya. Oke. Dan waktu itu kamu bilang kamu sebelumnya privasi kan Instagram kamu kan? Privasi aku tuh lagi sebelumnya privasi kan terus? di Instagramnya. Nah, kebetulan lagi dibuka sama aku kan aku lagi ikutan challenge gitu. Jadi aku open. Memang biasanya di private, tapi ini lagi dibuka. Aku lupa kunci lagi IG-nya. Waduh, itu emang udah jalannya ya. Iya, Terus. Alhamdulillah. Terus ku chat deh. Basa-basi kan bagaimana. Setelah itu bisa nggak minta nomor WhatsApp? Ini kenalan langsung. Bagus nih guys, ini harus dicontoh nih ya. Ini pemberani nih ya. Terus. Jadi aku memang bilang dari awal kita kenalan untuk menuju pernikahan. Oke. Gitu. Udah Jadi, langsung to the point. Iya, to the point langsung. Oke. Tapi rasa-rasanya udah sangat kenal lama banget gitu. Udah kenal lama banget. Gitu ya. Langsung udah klik gitu kan. Pembicaraan dapat. Terus abis itu singkat cerita dapatlah pernikahan ke bawalah keluarga ke Garut. Oke. Jadi dari pertama DM sampai kenal itu berapa lama? DM kan tektokan tuh. Iya. Dapat WA tuh, kenalan tuh. Nah, dari titik kenal sampai ke serius berapa lama? Beberapa bulan aja gitu. Beberapa bulan? Iya. 4 bulan atau 5 bulan? 4 bulan atau 5 bulan? Langsung nikah. Oke. Aku pun nggak ketemu kan dia di Madinah, aku Iya. di Garut. LDR ya? LDR. Oke. Lucu banget sih. Menarik. Itu aku bangun jam 4 subuh, dia baru pulang dari kampus kayak gitu-gitu. Bela-belain. Oke, terus abis gitu udah tuh di DM terus kenalan terus DM kenalan pastilah ngobrol bagaimana nanti bagaimana keluarga kamu, keluarga aku. Habis itu ya udah klik langsung bawa keluarga. Terus kayak gitu deh langsung. Ya, ini by the way Mas Umar ini dari Sulawesi Selatan. Iya. Dari Sinjai. Ini dari Jawa Barat coba ya. Memang luar biasa Tiga Fakir mempertemukan yang nggak jelas ya jauh-jauh. Udah habis gitu ngobrol Tiga Fakir apa dan lain-lain. Connect aja gitu ya. Connect langsung connect banget. Alhamdulillah bersyukur banget. Jadi bagaimana menikah itu ternyata seperti Kang Abu pertempuran seumur hidup. Untung udah ngerti ya. Untung udah ngerti itu enaknya. Iya. Ternyata perang panjang. Perang panjang. Okay. Dan juga statement Kang Abu yang bagus banget. Kita dalam menikah itu kita tidak mencari kebahagiaan di sana. Kalau definisi mencintai karena Allah, kita merasa keberlimpahan nih cinta. Jadi kita mau bagi rasa cinta itu ke orang pasangan. Bukan nyari gitu ya. Jadi kan bahaya. Terbukti kan, ya Mas ya? Terbukti. Terbukti nih guys. Iya. Soalnya yang nonton banyak yang jomblo sih. Jadi mereka pasti akan amazed bahwa buset, ini orang baru 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan langsung ketemu gitu. Nih siapa tahu ini jadi inspirasi kan. Nah, habis ini siapa tahu pada ngelihat komen-komen Tiga Fakir nyari jodoh di situ gitu. Bahaya juga nih. Oke. Anyway, ke Mas Umar dulu. Apa di Tiga Fakir yang menurut Mas Umar pada saat itu menurut Mas Umar dapat gitu. Ya sesuatu yang enlightenment gitu pada saat itu. Iya. Banyak banget. Nah, yang paling wah lah ya, kan pasti ada sesuatu ya, misalnya dari episode apa terus dapat, pasti kan Mas Sony ngomong apa misalnya Bang Dame atau apa yang kira-kira ini nih gitu. Jadi sebelumnya banyak pertanyaan hidup ya yang kalau di aliran yang seperti yang dibahas Tiga Fakir itu, sebelumnya bagaimana nih aku pengen bagaimana banyak kata-kata ini kan, misalnya tidak akan masuk surga jika orang ada sifat sombong. Betul. Dan juga kita dijauhin bagaimana supaya menjauhi sifat iri, dengki, dendam dan lain sebagainya. Itu betul-betul bisa teralir tiga, kalau misalnya diputar seperti kata Mas Tony 360 derajat itu semua dapat di sini, aliran sini. Betul. Benar-benar teralirkan, jadi ya apa adanya. Jadi misal dulu waktu aku berusaha keras bagaimana supaya rasa iri, dengki, dendam di hati ini kan udah ngerjain apapun yang kata ustadz dan sebagainya, kata orang motivator kan.
itu masih ada rasanya. Pas sadar akan ini, memaafkan dengan tulus, dengan sebagainya. Wah, di sini aku dapat di aliran ini. Di aliran ini yang itu aku langsung mengalami secara pribadi. Ya, udah kan kata Kang Umar lo kan, untuk percaya nggak butuh validasi. Betul. Kalau udah mengalami langsung. That's it. Wah keren sih. Keren Mas Umar. Thank you. Ke Mbak Teh Amanda nih balik lagi. Kalau dari Teh Amandanya, part mana sih yang kira-kira menurut Teteh dapat banget gitu? Kalau aku kan karena dari dulu suka mempertanyakan hal-hal yang inilah yang kurang masuk akal gitu buat aku. Jadi gitu. Kritis lah ya. Iya, jadi kritis gitu. Ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gitu. Tapi dulu itu karena di lingkungan keluarga yang sangat agamis, kita jadi nggak boleh buat bertanya-tanya gitu kan. Jadi nanggung ya terkotak lah ya, nggak enak ya. Kayak mau gini nggak bisa, mau gitu nggak bisa. Ternyata semuanya itu dapet di 3 fakir jawabannya yang rasional banget gitu. Makanya dari episode pertama itu tentang Al-Fatihah, terus tentang hati dan lain-lain, itu masuk benar-benar oh iya ini maksudnya gitu. Jadi makin sini ketika jalanin sesuatu, misalnya kita juga kan misalnya punya keinginan gitu, terus kita nyoba banyak hal gitu, tapi balik lagi gitu, kita tuh suka kayak diskusi lagi, ini kan kayak kata 3 fakir kayak gini gitu, alirannya ini itu asik, enak banget, enak banget, nggak ada dendam gitu, nggak ada iri lagi gitu, bener-bener oh ini dapat gitu di sini, ya apa adanya, bener-bener apa adanya. Bener, dan ini bisa jadi satu metode ya, maksudnya bagaimana kita menemukan pasangan dan yang sefrekuensi. Bener ya, salah satunya adalah tontonannya bareng atau enggak. Ini garis bawah tanda seru nih ya. Wah, ini menarik banget. Oke, terus pada saat itu begitu kan, ini kan cepet ya, cewek nih apalagi memutuskan untuk nikah cepet itu kok berani, gimana sih? Gimana ya? Ya nggak, maksudnya kan nggak ada pendekatan kan biasanya gitu ya. Perempuan lebih banyak pemikiran untuk long termnya bahwa ini kok cepet-cepet banget gitu. Nah, Teh Amanda ini kenapa bisa cepet? Dan ya maksudnya kenalan, ketemu dan yakin gitu. Kenapa? Yakinnya itu yang pertama karena 3 fakir ini, karena kita punya pandangan yang sama terhadap agama gitu, kehidupan itu yang paling penting kan buat perempuan. Bener sih. Apalagi bener sih. Kedepannya kan kita bakal hidup bareng gitu. Jadi itu yang paling pertama, sudut pandang kita terhadap agama dan lain-lain itu tuh yang paling penting gitu. Dan ternyata sama, ya udah akhirnya setelah banyak ngobrol-ngobrol, terus pas ketemu juga kayak rasanya kok udah kenal banget gitu. Beda rasanya tuh beda banget. Ya udah akhirnya berarti kayaknya nanti sebentar lagi lebih membuktikan hukum repetisi itu nyata ya. Ternyata jiwanya udah ketemu lama dalam tanda petik ya. Kita udah lama deh ketemu gitu. Itu lucu sih. Oh, jadi emang itu udah nggak ada keraguan, langsung aja gitu ya? Nggak ada ragu, nggak ada sama sekali. Kalau Mas Umar, kenapa nggak ragu kok langsung to the point? Kan biasanya juga cowok nih ya, mikirnya kadang-kadang kan karir dulu lah, sekolah beresin dulu. Tapi at some point pada saat itu, oke deh nikah dan she's the one gitu. Gimana? Pertama, betul kata hati ya mungkin ya. Udah yakin, dan yang utama kan kalau bahasa umumnya tauhidnya benar, sama sefrekuensi, vibrasi. Juga aku melihat banyak hal seperti sisi keibuannya ada. Iya. Nggak ragu karena sudah melihat dari pembahasan 3 fakir juga kan, bagaimana hukum-hukum alam itu kita nggak boleh ragu gitu. Itu hadir seutuhnya, percaya penuh sama Allah ya gitu kan. Ya gitu-gitu aja, langsung ngalir aja. Bahasanya nggak bisa aku jelasin, pokoknya ngalir aja gitu. Pokoknya itu sesuatu yang kalau mungkin bahasa Quran itu la raiba fi hudalil muttaqin ya. Pokoknya nggak ada keraguan, gas aja ya. Nggak ada. Kan kapan kalau misalnya untuk mencari yang sempurna itu nggak pernah ada gitu. Nggak bisa harus sambil jalan disempurnakan juga kan. Sulit gitu loh kalau misalnya udah mau menikah nih tapi pilih nggak bisa, bakal sulit. Oke. Wah guys, ini beneran saya beneran super amazed banget ya. Dan sekali lagi bersyukur sih, maksudnya bisa ketemu, terkoneksi gitu, bahwa ternyata si 3 fakir ini juga punya impact yang sedalam ini gitu, sampai bisa mempertemukan laki-laki dan perempuan untuk menikah. Wah, ini Mas Sony sama Bang Dame harus denger pokoknya nih ya. Kita beneran mempertemukan orang dalam tanda petik gitu ya. Oke, mungkin kita bisa cerita panjang lebar gitu, tapi ini saya rasa, jadi nikah udah berapa lama nih sampai sekarang? Setahun? Berapa ya?
6 bulan. 6 bulan ya. Jadi ini pernikahan baru 6 bulan nih. Baru fall in love-nya masih gini lah ya gitu ya. Masih asik lah gitu. Oke, mungkin pandangan lah ya meskipun baru 6 bulan. Dari Mas Umar dulu deh. Pernikahan buat Mas Umar tuh apa sih? Ya meskipun baru 6 bulan ya, tapi kan pasti ada rasa bahwa mulai dalam tanda petik menyimpulkan bahwa selama 6 bulan ini pernikahan buat saya tuh apa sih makna dan esensinya gitu, silakan. Ya. Pernikahan sendiri tuh yang apalagi kita udah mengalami kan bagaimana itu pernikahan. Bener-bener ya, aku punya ego, istri aku juga punya ego. Itu bener-bener kita latihan di sini. Oke. Latihan, bener-bener latihan menjadi teman bertumbuh, teman. Pernikahan itu penting karena juga bisa tahu kelemahan kita bagaimana, saling melengkapi. Itu tadi yang paling utama itu biar kita sadar ya. Kita sadar kalau kita itu ingin menuju Allah, benar-benar kayak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bisa kita dapat banget dari pernikahan. Karena ego luar biasa sih itu bercampur aduk. Apalagi awal-awal kan. Awal-awal ya. Luar biasa. Oke, jadi intinya mungkin nikah itu adalah bagaimana melatih ego kali ya. Iya, biar menurut Mas Umar di situ ya. Biar bener banget sih. Cinta kasih. Bener sih. Kita melihat istri sebagai cinta gitu kan. Saya tuh udah 19 tahun nih Kak. Tapi kalau diceritain takut jadi nggak usah diceritain. 19 tahun. Daripada takut ya, mending nggak usah tahu ya. Mending dialami aja ya. Dialami. Kalau saya cerita sekarang, besok takut resign gitu. Oke, thank you. Kalau dari Teh Amanda, kalau pertanyaannya singkat bahwa selama 6 bulan ini apa makna pernikahan buat Teh Amanda? Kalau buat aku pernikahan itu benar-benar untuk melebur ego. Melebur ego banget. Kita belajar dari pasangan kita apa yang masih ego apa sih gitu yang masih ada di diri kita itu. Dulu saya 6 bulan nikah nggak mikir-mikir gini sih. Ini berkat 3 fakir sih. Dulu 6 bulan nikah boro-boro ego lah, melebur lah, pret banget sih. Dulu jauh lah pokoknya nggak gitu. Kadang tuh kalau misalnya lagi bablasnya banget ya, lagi bablas. Ini kita dengerin ini nih episode 3 fakir tentang pernikahan gitu. Apa sih tujuan pernikahan gitu? Balik lagi dengerin lagi. Oh iya, kayak gini gitu. Belajar buat sabar, belajar buat cinta tanpa syarat gitu, kayak cinta kepada Tuhan gitu. Jadi kita belajar juga cinta kepada Tuhan lewat pasangan gitu kayak gitu. Wah, keren sih. Keren ya. Aduh, gimana ya kalau dua-duanya punya perspektif yang satu frekuensi itu emang ya enak ngobrolnya ya, meskipun ya saya rasa hal yang paling susah adalah menyamakan frekuensi, apalagi dalam konteks belief system sih. Itu suami istri kalau belief systemnya udah beda, yang satu ego banget dalam konteks syariat banget gitu misalnya, yang satu hakikat banget juga puyang tuh pasti. Gitu. Iya itu. Wah ini oke sih, asik. Oke, nah mungkin terakhir nih ya, ini kan nanti insya Allah diberikan momongan nih ya, harapan nih ketika nanti Mas Umar, Teh Amanda punya putra dan putri gitu, kira-kira pengajaran apa, kan ini kita kan hasil didikan pengajaran orang tua ya. Nah, kira-kira for the next generation apa yang akan dilakukan kepada putra-putri kalian kelak? Oke. Intinya sih biar putra-putri kami nggak ada harapan ya, kita semua menyerahkan kepada Allah gitu. Oke. Ngalir, jadi mendidik pun juga pakai bagaimana parenting yang umumnya kita serahin sama Allah, mengajarkan misal untuk berbuat baik pada sesama, berbuat baik pada sesama, cinta kasih anak, dan agar anak itu sadar juga gitu loh. Bagaimana kita mengajarkan dia dengan penuh hikmah, penuh kasih sayang. Intinya untuk agar bisa menjadi anak yang sadar, berbuat baik kepada banyak orang itu sekitarnya. Bukan hanya sekedar bukan yang kayak misal untuk menyalahkan orang. Iya. Ngejudge lah ya, nggak itu gitu ya. Iya, kayak gitu. Intinya kami nggak ada harapan gitu loh. Wah, keren. Ini serahin keren semua sih. sama Allah. Ini kan keren sih. Kata dari aliran 3 fakir ya, kalau kita punya ekspektasi itu apa? Penderitaan. Jadi kalau kita the roots ditanya of suffering adalah expectation, yes. Ditanya bagaimana harapan-harapan, ya kami semua serahkan sama Allah. Gitu. Wah, keren. Mantap Mas Umar. Gitu. Mantap Mas Umar. Teh, apa harapan kelak kalau putra-putrinya lahir, mau diajarin apa dan apa harapannya?
Ya kita bicara harapan ya. Kalau aku nih sebagai ibu, yang aku pikirin itu gimana menanamkan anak itu rasa cinta kasih. Punten teh dibalikin sedikit. Ya. Nuhun. Rasa cinta kasih terhadap sesama gitu, kepada Tuhan juga, tapi nggak dilandaskan dengan rasa takut lagi, tidak dilandaskan dengan rasa untuk mengejar pahala atau misalnya takut dosa gitu. Nah, nggak kayak gitu lagi, tapi dilandaskan dengan rasa cinta kasih. Pokoknya aku mengajarkan esensi ketuhanan itu dengan frekuensi yang indah lah gitu. Asik. Nggak akan nakut-nakutin lagi gitu. Bukan based on fearness ya. Iya. Wah keren ya. Insya Allah. Duh, ini mudah-mudahan banyak orang tua yang kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi mengajarkannya tuh bukan karena takut dogma doktrin, karena ya oke lah ya, mungkin di situ ada pahala, takut pengen surga atau takut neraka mungkin oke, tetapi Mas Umar sama Teh Amanda ini mungkin saya sangat amazed, sekali lagi saya sangat bahagia, sangat amazed ketika ya nggak tahu nih kita terhubung aja gitu, nge-DM di IG, terus datang ke hotel gitu ya, terus kita bisa makan malam ngobrol ini antik, terus ternyata kita ketemuan gara-gara 3 fakir. Oh ini super duper amazing, luar biasa. Oke, terakhir mungkin final statement Mas Umar pengen menyampaikan apa sama pemirsa yang ini juga kan pasti nonton 3 fakir juga, nonton ngaji Roso juga, macam-macam lah pokoknya ini semua kita mudah-mudahan satu frekuensi. Apa yang pengen disampaikan dari perspektif Mas Umar? Silakan. Penasaran kan bagaimana 3 fakir? Nonton aja 3 fakir. Atau enggak penasaran kan kenapa kita bisa nikah? Iya. Itu kayaknya lebih Itu marketingnya aja. lebih bagus ya. Nah, cara menikah ala 3 fakir. Iya. Oke, thank you. Ada lagi cukup? Udah cukup. Cukup ya. Teteh mungkin ada final statement sedikit aja. Kalau dari aku apa ya? Mungkin ini sih, pokoknya kalau misalnya mau cari jodoh ke 3 fakir aja. Channel 3 fakir. Cari jodoh ya channel. Oke, teman-teman, thank you ya Teh Amanda, terima kasih. Mas Umar, terima kasih banyak. Sekali lagi Mas Sony, Bang Dame, tonton ini. Ini penting banget. Ini salah satu buah lah ya, kalau kita ngomong buah, bahwa alhamdulillah ada yang dipertemukan dengan frekuensi yang nonton bareng 3 fakir, dan ini bisa jadi salah satu parameter indikator bahwa mencari pasangan adalah sesuatu yang dia tonton apa, dia mensubscribe apa, itu yang menentukan kualitas dirinya gitulah kira-kira. Oke, sekali lagi sukses studinya Mas Umar. Mas Umar lagi ngambil S1 di Madinah, dan kita nanti pas lulusan ya nanti wawancara lagi gitu. Kan ini baru 6 bulan ya. Nanti lulusan mungkin setahun 2 tahun, pasti ada jawaban-jawaban yang menarik tentang pernikahan gitu. Ya, terima kasih, sehat-sehat semuanya. Pokoknya semoga segera dapat momongan juga, tetap bahagia, tetap eksis dalam pernikahan dalam konteks yang namanya berulas asih dan bertumbuh bersama. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.